Selamat siang teman-teman kelompok 6. Pada siang hari ini, Senin 3 Maret 2025, kita akan membahas materi UAS Pendidikan Agama-Agama Dunia tentang LGBT. Bersama narasumber kita, Bapak Ustadz Subhani, selaku pemuka agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak. Selamat siang Bapak Ustadz Subhani, terima kasih telah meluangkan waktu untuk tugas kelompok kami. Kami dari Universitas Pelita Harapan ingin membahas tentang LGBT, Pak. Pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh rekan saya, Esa. Sebelumnya terima kasih nih Pak Ustadz Subhani sudah meluangkan waktu. Pertanyaan pertama, apa pandangan Islam mengenai LGBT menurut Pak Ustadz Subhani? Menurut pandangan Islam ya, memang LGBT ini sudah marak ya kan, di dunia pun banyak yang mengakui ya kan, banyak juga di negara-negara lain sudah mengakui LGBT. Tapi di dalam Islam itu sebenarnya menurut Imam Nawawi mengatakan di dalam kitabnya Nyakizen bahwasanya ini dimasukkan dalam kata homoseksual, homoseks gitu kan. Nah, kan di dalam kitabnya di sini disebutkan hubungan seksual sesama perempuan sihab adalah haram. Pelakunya dikenakan sanksi level takjir. Nah, takjir itu semacam apa, kayak denda atau apa ya kan. Kagak dihud, tidak dirajam. Beda sama zina. Ada yang zina tuh, zina kayak ada juga kan, zina itu terbagi dua, ada zina muhsan, ada ghair muhsan. Kalau yang muhsan itu kan yang udah nikah, kalau ghair muhsan yang belum nikah. Biasanya beda. Kalau yang zina yang sudah bernikah, yang udah nikah, suami istri yang udah nikah, biasanya itu dirajam. Dirajam itu dia dipendem berdua nih, dilemparin ke batu itu sampai dia mati. Kalau yang belum nikah, nah itu dicambuk sampai 100 kali gitu. Nah di sini sama, kalau misalkan ini kan perilaku, sebenarnya perilaku manusia, perilaku pribadi ya kan, yang beda kelainan gitu kan, kayak homoseksnya ada yang gay ya kan, sekarang laki-laki banyak disebutnya gay, kalau perempuan lesbi ya kan, yang sama-sama suka sama jenis gitu. Nah di sini dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Natizennya ya kan, bahwasanya perilaku seperti itu adalah haram hukumnya gitu. Lalu sanksinya apa? Sanksi yang dikenakan untuk pelaku-pelaku homoseksual itu menurut Imam Nawawi dalam kitab Rajul Talibnya menunjukkan batasannya di atas hud, level sanksi terberat dalam unsur yaitu rajam gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Saya izin taruh laptop di sini. Oke, silakan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang kedua nih Pak Ustadz, tanggapan mengenai artis yang LGBT menurut Pak Ustadz gimana? Ya, kalau artis kan sebenarnya artis itu cuma profesi doang ya kan, profesi dia gitu, pekerjaan dia. Pada dasarnya ya itu kan perilaku orangnya sendiri, sama aja sebenarnya sama dia. Misalkan dia misalkan merubah tadinya awalnya laki menjadi artis, kan sebenarnya artis itu cuma profesi doang ya kan, profesi dia gitu, pekerjaan dia. Pada dasarnya ya itu kan perilaku orangnya sendiri, sama aja sebenarnya sama dia. Misalkan dia misalkan merubah tadinya awalnya laki menjadi perempuan, itu kan dia merubah kodrat yang diberikan oleh Allah gitu. Itu hukumnya haram tetap, itu merubah apa yang telah diberikan oleh Allah, tubuhnya diganti menjadi perempuan gitu kan. Berarti dia tidak menerima atas takdir yang diberikan oleh Allah gitu. Kecuali di sini dikatakan juga, Imam Nawawi mengatakan dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan muhannis itu adalah ada perilaku bagi dua nih. Kalau misalkan dari kecil ada perilaku yang mengikuti ke perempuan, itu biasanya bawaan dari kecil gitu. Itu karena bawaan dari kecil ya, dari dia lahir udah seperti kayak perempuan gitu. Tapi ada muhannis yang kedua, yaitu dia pengen seperti perempuan yang tadi dikasih laki, ya kan pengen jadi perempuan. Nah itu yang nggak boleh. Ya, Gitu. ya. Oke. Saya rasa cukup. Teman-teman ada yang mau ditanyain? Oke, baiklah. Jika sudah cukup,
Kami dari kelompok 6 Universitas Pelita Harapan mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga pendapat Bapak bisa jadi ilmu untuk kita semua. Zoom ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak. Waalaikumsalam Terima kasih ya, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih ya. Apabila ada yang kurang berkenan, kurang jawabannya, silakan cari referensi lain gitu. Ini saya mengambil menurut ulama-ulama Syafi'i, terutama Syekh Nawawi Al-Bantani gitu, ya kan? Gitu. Dan menurut di organisasi Muhammadiyah pun sama mengatakan bahwasannya lebih itu haram gitu. Ini ada fatwa-fatwanya Muhammadiyah sama gitu kan, di NU pun sama gitu. Itu tapi di sekarang tergantung dari perilaku manusianya gitu. Intinya seperti itu. Oke, ya teman-teman, sukses selalu untuk kegiatannya ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman kelompok 6. Pada siang hari ini, Rabu tanggal 26 Maret 2025, kita akan membahas materi UAS Pendidikan Agama-Agama Dunia tentang LGBT bersama narasumber kita, Kakak Pendeta Stefani, selaku pemuka agama Kristen. Selamat siang, Kakak Pendeta. Selamat siang. Yang ke Selamat siang. Kakak, sebelumnya kami mau mengucapkan terima kasih telah meluangkan waktu untuk tugas kelompok kami. Kami dari Universitas Pelita Harapan ingin membahas tentang LGBT. Pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh rekan saya, Vivi. Oke, Kak. Pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Kristen tentang LGBT? Oke, saya langsung jawab ya berarti ya. Ya, jadi kalau kita ngomong soal ya saudara kita LGBT, tentu pandangan kita sebagai Kristiani itu tentu nggak serta-merta membenarkan gitu ya apa yang terjadi pada mereka gitu. Karena kita kalau merujuk pada ya penciptaan sendiri kan cukup jelas gitu ya bagaimana Tuhan mengatakan menciptakan gitu ya laki-laki dan juga perempuan gitu. Nah, lalu bagaimana sikap kita? Ya tentunya kita tidak membenarkan gitu ya ada perubahan gender atau kelamin yang terjadi. Tapi di satu sisi tentu kita dalam tahapan ya kita menerima kehadiran mereka. Kan nggak mungkin ya ada saudara kita yang LGBT dia masuk gereja, kita nggak bolehkan dia masuk, kan nggak juga gitu. Karena ya memang soal pengadilan itu kan bukan haknya manusia juga gitu ya, itu kan haknya Tuhan. Jadi ya kapasitas kita tentu ya kita bisa menerima lah kehadiran mereka gitu ya, tapi tidak membenarkan perilaku mereka gitu ya, itu ya mengubah gender mereka itu sendiri. Sebenarnya begitu ya pandangan kita gitu, terutama di kalau saya kan di GKI ya gitu. Lanjut pertanyaan kedua ya, Kak. Ya, oke. Tanggapan sebagai pemuka agama tentang artis Indonesia yang LGBT. Ya, tanggapannya ini maksudnya dalam ranah apa ya? Maksudnya ya kalau pandangannya kan sebenarnya tetap sama ya di poin yang pertama tadi gitu ya. Ya tentu kita nggak membenarkan gitu ya dengan adanya perubahan gender itu, tapi ya menerima kehadiran mereka di sekitar kita kan, maksudnya sebagai sesama gitu. Nah cuman kan kalau sekarang kan juga kita di Indonesia kan memang udah nggak diperbolehkan juga kan tampil di media sosial ya, maksudnya televisi gitu kan ya, para kaum LGBT ini. Jadi kayaknya juga sekarang kan memang cukup ketat gitu ya ngebatasin itu ya dari sisi negara kita itu juga kan cukup ketat gitu. Jadi rasanya itu cukup nggak mengeksplor banyak gitu loh tentang itu ya di dunia pertelevisian gitu. Artis-artis juga kan paling media sosial selain TV kayaknya ya mereka bisa cukup terlibat. Tapi kan kehadiran itu kan nggak bisa serta-merta kita stop gitu aja gitu. Tapi kalau ada yang perilaku yang menyimpang, yang salah gitu ya, kebenarannya
ya perlu tentu kita nggak bisa terima gitu hal-hal itu. Paling begitu sih ya. Baik. Nggak ada Ada yang mau yang nanya? ingin bertanya? Mungkin Anggi. Ya, Kak, saya boleh ngelanjutin yang tadi. eh, Kan gereja juga nggak menolak, tapi apakah gereja pernah mengatasi konflik ini ya, Kak? Konflik hubungan sesama jenis ini di gereja gitu. Iya, iya, iya. Karena gerejanya nggak menolak. Oh, nggak menolak itu nggak menolak kehadirannya ya, bukan bukan apa ya perubahan. Makanya tadi, jadi kita nggak menolak kehadirannya. Kalau dia mau datang ibadah kan kita nggak menolak juga kan, itu kan juga merupakan hak buat dia untuk ini. Cuman kita nggak membenarkan gitu, jadi mesti dibedain gitu ya. Jadi nggak membenarkan perubahan gender yang dia lakukan, tapi ya kita tentu menerima dia kalau dia datang ke gereja kan kita nggak bisa nolak gitu. Nah cuman kalau bagaimana dengan kaitannya ini kehadirannya sejauh apa gitu, karena selama pengalaman saya sih karena belum ada ya dari rekan-rekan atau teman-teman yang LGBT itu apa ya punya peranan yang cukup besar dan luas gitu ya di gereja. Artinya ya paling ya sekedar datang ibadah pulang gitu loh. Jadi nggak ada interaksi sampai dia jadi aktivis dan lain sebagainya sih. Sejauh ini saya belum pernah menjumpai ya gitu. Jadi paling itu sih ya. Jadi Ya. dan rasanya ya itu iya kalau ibadah kan ya kita menerima siapa aja kan gitu. Ada lagi yang mau ditambahin Gitu, teman-teman kira-kira. atau cukup? Oke, cukup ya. Eh eh, Pendeta Stefani, sebenarnya Mm-mm, itu aja dari kita, cuma sekitar 2 mm-mm, pertanyaan aja. mm-mm. Eh, aku izin tutup ya, Kak. Oh Jadi iya, kami oke, oke. kelompok 6 Universitas Pelita Harapan mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga pendapat Kakak bisa jadi ilmu untuk kita semua. Sekian. Iya. Oke, Terima kasih ya, Kak. sama-sama. Iya. Makasih Kak. Kak. Oke, saya izin live ya. Iya. Ya. Oke, mari. Oke.